29 Januari 2024, Satgas PPKS atau Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Indonesia mengeluarkan surat putusan yang menyatakan bahwa mantan Ketua BEM Universitas Indonesia, Melkisedek, terbukti melakukan kekerasan seksual. Atas putusan ini, Melki menyatakan keberatan dan meminta adanya pemeriksaan ulang karena menurutnya selama proses investigasi ada yang kurang transparan dan janggal. Dan hal ini juga menuai komentar dari netizen. Seperti ini misalnya. Ada yang bertanya, kok nggak ada kronologinya? Siapa korbannya? Dan hal ini juga menuai komentar dari DPM UI yang menyatakan bahwa ketika hal ini dikaitkan dengan narasi-narasi isu politik, sebenarnya ini menyudutkan korban. Dan seolah kita tidak menghormati proses dari pemeriksaan kekerasan seksual ini. Lalu sebenarnya bagaimana kita harus menyikapi isu kekerasan seksual? Jadi sebetulnya ungkapan tentang kronologis, kemudian hal-hal spesifik dari korban, itu memang sebaiknya tidak dilakukan, bahkan tidak boleh ya mestinya dilakukan. Karena bisa jadi ini akan lagi-lagi menimbulkan efek psikologis yang berat bagi korban. Weni juga menambahkan kasus penanganan kekerasan seksual ini berbeda dengan kasus-kasus kejahatan lain. Misalnya, dalam proses pemeriksaan antara korban dan pelaku tidak dipertemukan. Di sisi lain, dalam kasus mantan Ketua BEM UI ini, Melkisedek merasa keberatan dengan proses investigasi yang menurutnya tidak transparan. Kenapa? Privasi korban penting untuk dilindungi dalam proses pemeriksaan? Nah, ini sebetulnya juga untuk menjaga kenyamanan psikologis si korban. Karena bisa jadi ketika bertemu, ini akan ada ingatan-ingatan negatif tersendiri yang bisa jadi nanti tadi kan ada efek-efek psikologis yang bisa jadi mendalam begitu. Ini bisa terjadi gitu ketika dia melihat lagi pelaku kekerasan terhadap dirinya. Weni juga menambahkan bahwa perlindungan bukan hanya dilakukan oleh lembaga bantuan kekerasan seksual, namun media massa juga berperan penting dalam menjaga privasi korban. Sayangnya beberapa media masih luput akan hal ini. Pertama mungkin pemilihan dari kata-kata ya ketika di media itu ada pemberitaan tentang kekerasan seksual. Kemudian apalagi tadi kalau ada kronologisnya, jadi akhirnya orang-orang bisa merunut gitu ya, nah jangan-jangan ini nih korbannya, begitu kan akhirnya ketahuan gitu. Di sisi lain, Tempo juga mewawancarai kawan Melki, Afik, yang dirujuk langsung oleh mantan Ketua BEM UI ini. Ia mengklaim kejanggalan dalam proses investigasi seperti yang dinyatakan oleh Melki dalam surat permohonan pemeriksaan ulang. Semenjak bulasan Desember kemarin, 1 bulan lah proses investigasi kurang lebih, dia hanya dipanggil sekali, tidak pernah dimintai keterangan lebih, tidak pernah dimintai validasi bukti, dan tiba-tiba putusan itu keluar begitu saja gitu. Selain itu, salah satu pendiri forum anomali ini juga mempertanyakan, kenapa kejadian kekerasan seksual baru dilaporkan 5 bulan setelahnya? Ada korban yang spontan langsung bereaksi. Ada korban yang dia bahkan nge-freeze. Ada korban karena dia saking traumanya dia memendam. Ada kemudian korban memilih untuk bungkam karena dia tahu bahwa kalau saya melaporkan kasus ini, saya justru tidak akan terlindungi. Bisa aja kemudian stigma akan dilekatkan ke dia, atau dia akan mendapatkan serangan-serangan berikutnya. Apalagi kalau dia tahu bahwa tersangkanya atau pelakunya itu adalah orang yang memiliki popularitas, memiliki posisi dan segala macam. Dalam kasus ini, kalau kemudian ada pihak yang menyaksikan kebenaran kasus itu karena korban dianggap melaporkan kasusnya 5 bulan setelah peristiwa itu, saya pikir itu tidak boleh diterima gitu. Sekali lagi bahwa ada juga misalnya korban yang dia bertahun-tahun baru siap untuk melaporkan kasusnya karena dia harus mempersiapkan dirinya dulu. Karena itu kemudian ketika ada korban yang dia sudah berani melaporkan kasusnya, sesungguhnya dia telah berjuang untuk melawan rasa takutnya, melawan traumanya, juga berjuang untuk dia siap tampil di publik, di depan beberapa orang untuk menyampaikan persoalannya. Melihat dari data real-time kasus kekerasan seksual sejak 1 Januari 2024 hingga saat ini, tercatat bahwa korban perempuan lebih banyak dibanding korban laki-laki. Bias gender dan victim blaming masih menjadikan perempuan sebagai kelompok rentan dalam kasus kekerasan seksual. Lalu, bagaimana seharusnya kita bersikap? Kami berharap bahwa masyarakat berhenti untuk
mengejar korban atau mencari alibi bahwa keterangan korban diragukan, tidak dipercaya dan segala macam, kami berharap itu dihentikan. Mari kita fokus pada penanganan yang sudah dilakukan oleh Satgas PPKS, mendukung korban bahwa harusnya yang harus bertanggung jawab adalah pelaku dari kekerasan seksual itu sendiri. Tak mudah bagi korban kekerasan seksual untuk mengungkapkan apa yang terjadi terhadap dirinya. Bagian kita bukan hanya ingin tahu atau berkomentar, namun juga mendukung pemulihan dan juga perlindungan terhadap korban. Bagaimana menurutmu? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.